Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tersangka pembunuhan ASN Nias Utara menyerahkan diri ke polisi. Dua anak balita kakak beradik di Kabupaten Deli Serdang meninggal diduga alami gagal ginjal akut. Sosialisasikan pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melakukan kegiatan outbound bersama ratusan pemilih pemula. Informasi pertama, setelah satu rekannya tertangkap dalam pelarian di Pekanbaru beberapa hari lalu. Satu dari 2 buronan kasus pembunuhan pejabat Nias Utara yang ditemukan tewas mengenaskan di Kabupaten Nias Selatan menyerahkan diri kepada polisi. Ketiga tersangka merupakan remaja pelajar sekolah. Sempat bersembunyi di Kelurahan Simalingkir, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, tersangka berinisial HZ, satu dari 3 tersangka pembunuhan Ghazali Lahagu, kabag organisasi pemerintahan Kabupaten Nias Utara yang ditemukan tewas pada 21 Oktober lalu, akhirnya menyerahkan diri. Tersangka dijemput personel Polres Nias Selatan di Bandara Binaka pada Minggu petang. Tersangka kemudian diinterogasi oleh penyidik. Tim berhasil menjemput tersangka yang kedua atas nama Aceh, yang mana yang bersangkutan menyerahkan diri, tiba tadi pagi di Bandara Binaka Nias, kemudian oleh Kasarreskrim langsung bersama tim melakukan penjemputan, dan sekarang sudah tiba dengan sehat dan baik di Polres Nias Selatan. Meski 2 tersangka kini telah di tangan polisi, motif pembunuhan pejabat eselon 3 itu masih disembunyikan ke publik. Peran masing-masing tersangka juga tidak secara terbuka dirinci. Dengan ditangkapnya tersangka DS dan penyerahan diri HZ, kini tinggal 1 tersangka yang masih buron, yakni tersangka BL. Pembunuhan terhadap korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias Selatan. Sebelumnya, 1 dari 3 pelaku pembunuhan ASN pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara akhirnya tertangkap. Tersangka yang masih berusia 16 tahun itu berupaya kabur ke Pekanbaru, Riau. Terkait motif pembunuhan, polisi masih mendalaminya. Dengan wajah tertutup, polisi menggelandang remaja berusia 16 tahun yang menjadi tersangka atas kematian Ghazali Lahagu, seorang kepala bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Nias Utara. 1 dari 3 tersangka itu ditangkap tim gabungan saat ia berupaya melarikan diri ke Pekanbaru Riau. Prarekonstruksi pembunuhan digelar di lokasi penemuan jasad korban di Desa Lagundri, Kecamatan Luaha Gundre, Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan. Pejabat eselon 3 tersebut dibunuh dengan leher dijerat menggunakan ikat pinggang milik korban. Hingga kini polisi masih mendalami motif pembunuhan, sementara 2 pelaku lain dalam pengejaran. Motif masih terus kita dalami, ya. Belum bisa kami buka sekarang karena masih terlalu dini, rekan-rekan. Ini juga untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan. Kita sudah berhasil mengungkap kasus. 2 pelaku yang lain sedang dalam pengejaran, ya. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di pinggir jalan provinsi Jumat 21 Oktober lalu, dalam keadaan membusuk dengan leher terlilit ikat pinggang. Pria 59 tahun itu dilaporkan hilang sejak 14 Oktober 2022. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias Selatan. Seorang pelajar SMP tenggelam di Sungai Belumai, Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang. Namun hingga Senin pagi, petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Deli Serdang masih melakukan pencarian karena korban belum ditemukan. Pasca dinyatakan hilang saat mandi di Sungai Belumai, Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat lalu. Petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Deli Serdang hingga Senin pagi masih melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Sebelumnya, korban yang berinisial MVS berusia 12 tahun, warga desa Bagun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawak, bermain bersama teman-temannya di aliran Sungai Belumai.
Sebelum mandi, korban dan teman-temannya sudah diingatkan oleh warga yang memancing untuk tidak berenang di aliran sungai yang arusnya masih deras karena musim penghujan. Tiba-tiba, korban diduga keletihan dan hilang terbawa arus sungai. Tim Basarnas menyebutkan hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan. Faktor cuaca dan banyaknya ranting pohon di sungai menjadi kesulitan petugas dalam pencarian. Proses pencarian dari waktu kejadian hari Jumat sore kita mulai bergerak malam hari, tapi tidak melakukan penurunan alut. Untuk penurunan alut sudah dua hari ini. Kendala ya seperti diketahui cuaca hujan, terus di sungai juga banyak sangkutan bambu. Kita tidak bergeser dari titik awal, cuman kita tambahkan untuk jarak dari LKP. Hari pertama itu kita 3 kilo dari LKP, terus sekarang kita tambahkan hari kedua jadi 5 kilo. Tidak hanya warga dan petugas, keluarga korban juga turut menyaksikan pencarian tersebut. Raut wajah kesedihan pun mewarnai keluarga korban yang menyaksikan pencarian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dua anak balita kakak beradik di Kabupaten Deli Serdang meninggal diduga alami gagal ginjal akut. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebut kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak telah menurun. Dua balita bernama Albizar Dwi Tama berusia 2 tahun dan Almira Isakila 11 bulan dimakamkan di pemakaman umum di Kecamatan Tanjung Muarawa, Kabupaten Deli Serdang. Kesedihan mendalam masih dirasakan oleh pasangan Agus Budiono dan Dedek Lolita atas kepergian kedua anaknya itu. Kedua buah hatinya itu meninggal diduga akibat menderita penyakit gagal ginjal. Semula, kedua balita itu mengalami demam tinggi dan batuk. Selama sakit, keduanya diberikan obat sirup oleh orang tuanya. Sang ibu sempat membawa Almira ke Puskesmas Tanjung Morawa. Karena kondisinya terus menurun, orang tuanya memutuskan membawanya pulang ke rumah. Selang 3 hari, Almira meninggal. Sang kakak Albizar Dwi Tama mengalami gejala yang sama dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang. Anak saya kumat lagi, badannya tuh bengkak, mukanya tuh bengkak, pipinya mengijau. Pokoknya sesak napasnya, dari kayak kita diapai jantungnya kayak udah lemah lah. Udah lemah gitu. Samarin tuh cuma diapai jantungnya. Suruh duduk bu, dudukkan, udah didudukkan. Tapi perutnya ini besar. Samarin tuh nggak ada di apa-apai lah, cuma di apai oksigennya, impusnya. Penanganannya nggak ada, cekatan itu nggak ada bang. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah mengambil sampel obat-obatan yang dikonsumsi korban untuk diteliti dan memastikan penyebab meninggalnya balita tersebut. Kami sekarang menelusuri ke rumah sakit yang tempat bayi tersebut meninggal. Apakah sudah dengan apa ini sudah ada kesimpulan atau belum? Untuk saat ini belum bisa kita simpulkan karena sudah hasil dari salah satu anak yang meninggal itu hasilnya positif COVID. Nah, yang satu lagi belum kita dapat, inilah kita telusuri dulu langsung ke rumah sakit. 1-2 hari ini nanti akan kami konfirmasi kembali apa hasil penyelidikan epidemiologi kami. Sementara itu, terkait kasus gagal ginjal akut pada anak, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan kasusnya kini telah menurun. Sejak kita berhentikan sirup obat-obatan tersebut, turun drastis sekali. Kasus yang masuk ke rumah sakit RSCM yang tadinya bisa masuk 4-5 per hari, udah beberapa hari ini kosong, hanya kemarin aja masuk 1. Kalau saya lihat sih kematiannya sudah jauh menurun ya, dan mudah-mudahan bisa mendekati 0 lah. Sebelumnya, guna menekan kasus baru gagal ginjal pada anak di tanah air, pemerintah telah menarik beberapa jenis obat sirup. Tim Liputan melaporkan.